74. Iya. Nah, ini LAI tahun 70. Oh nggak ada ininya ya? Belum ada. Yang ini ada nih. Ini padahal lebih tua nih. Wow. Nah, itu Itu apa? 70. Coba lihat tuh. Buka dulu. Ini apa? Ulangan. Gimana cara buka? Ya cari aja kira-kira. Kitab Keluaran. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Orang Lewi. Iya, Lewi itu imamat. Oh. Bilangan. Ulangan. Nah. Ulangan kan? Cari pasal 14. Bilangan 4. Itu kan kelompok yang berbeda-beda gitu, sampai segitu banyak. Ayo nanya lagi tuh. Banyak Nanya kok apa lagi? mau ditanya tentang Yesus juga mau ditanya sama dia. Di sini waktu lu Bob kayak lu kan jarang-jarang tuh ketemu Kodondi ngebahas ini itu mendalami. Sebenarnya ini waktu yang pas buat lu manfaatin. Masa gua Makanya mau ambil? nggak bayar tanya aja. Udah sih udah cukup. Ya, tanyakan sebenarnya udah lumayan puas lah sebenarnya sih. Lagi ketemu Kodondi udah puas banget. Kan di channel saya kan ada playlist tuh. Playlist itu kalau pilih yang kuliah STID Muhammad Nasir, nah itu lengkapnya di situ. Yang itu, bahas itu. Oh iya iya. Oh, Yang mana itu muda-muda yang dibahas. duduk di bawah. Iya di situ, ya. Itu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islam tuh. Yang diajarin Islamologi juga. Heeh. Enggak, ya mereka kan belajar Islam, tapi mereka diajari Kristologi juga. Mereka tuh semuanya berasal dari daerah-daerah. Semuanya kuliah di situ gratis beasiswa. 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua tidur di masjid-masjid yang mereka cari sendiri. Bisa jadi marbot, bisa jadi imam gitu. Nah, 2 tahun terakhir mereka belajar Kristologi. Jadi ketika pulang ke daerah masing-masing, mereka sudah punya ilmu Kristologi menghadapi upaya-upaya pemurtatan. Gitu. Ayo tanya itu. Nanya apa? Ada kok dia nanya juga mau nanya lagi tapi dia malu nih. Sebetulnya kalau ini kok termasuk pelanggaran gak sih kok? Apa? Hak cipta. Hak cipta? Iya. Maksudnya pelanggaran di mana? Kan kayak tadi yang ngambil dari Homer siapa itu? Oh, zaman dulu kan belum ada hak cipta. Cuman kalau dibawa ke sekarang kan bisa aja kan? Ya sudah terjadi. Sekarang kalau mau ngomong begitu, KUHP kita dari mana? KUHP. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita punya dari mana? Dari Belanda. Oh dia dianut. Ya kan diadopsi, karena kan dulu kan kita di bawah penjajahan Belanda. Nah, jadi kitab hukumnya Belanda diadopsi oleh Indonesia, sekarang dipakai sama Indonesia. Ya itu yang bisnis itu apalah. Jangan di sini. Di sini. Aduh. Bentar ya. Oke. Apalagi? Tanya apa lagi? Udah sih. Itu doang. Sebenarnya saya nggak tertarik cuman kalau udah ngebahas kayak nama, tahun, sama bulan tuh, aduh udah bingung dah. Udah bingung. Kayak sejarahnya susun kapan gitu. Emang ya itu dibilang penting ya penting. Karena kalau kita nggak bisa membuktikan dari nama, tahun dan segala macam dengan kitab yang kita ikutin, bisa goyang iman kita gitu. Cuman kalau yang bahas tadi tuh kayak muter-muter gak sih? Apa? Tadi bahas ini terus dulu pindah ke sini. Masih dalam satu koridor sih. Iya. Masih dalam satu koridor. Kan tadi kan kita bicara konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesias gitu kan, dalam kitabnya mereka gitu. Masih nyambung. Jadi maksudnya di dalam kitabnya ini sendiri
satu kitab ini kontradiksi. Yang dengan urusannya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesias, perjanjian lama sama perjanjian baru beda, kontradiksi. Cuman orang Kristen nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena di doktrin. The doktrin ya. Doktrinnya tuh itulah. Itu kalau orang Yahudi udah sadar duluan ya? Tahu semua kalau orang Yahudi mah. Coba lihat video-video di YouTube. Kalau ada orang Kristen yang ceramah-ceramah di pinggir jalan atau yang manggul-manggul salib di pinggir jalan di Israel, diapain? Diludahin. Diludahin. Kenapa? Karena orang Yahudi memandang orang Kristen itu sebagai sebutannya avodah zarah. Artinya penyembah asing. Jadi artinya konsep ketuhanannya Kristen itu asing buat orang Yahudi. Di Yahudi tidak ada konsep penyembah Tuhan manusia. Kan di mereka juga ada jokes yang karena ada Mormon tuh. Ah iya. Bener. Jadi tuh kenapa ada Mormon? Jadi tuh Biar orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi. Jadi kan kayak kitab mereka kan disambung-sambungin kan. Karena di tanah kan nggak ada lanjutannya, udah itu doang sampai selesai. Iya. Di situ. Mormon juga ngelanjutin dari kitab Yahudi dan kitab Kristen dilanjutin lagi sama kitab Mormon. Berarti kalau dibandingin Kristen sama Yahudi berarti emang lebih mirip Yahudi ya? Iya. Islam. Iya, Islam sama Yahudi konsep ketuhanannya tauhidnya sama. Tauhidnya ya. Mereka hanya menolak Nabi Muhammad SAW. Kan Karena bukan apa? dari bangsa Israel. Karena tidak berasal dari bangsa mereka. Bangsa Israel. Cuman karena satu alasan itu doang. Ya, lain ada juga yang lain. Mereka kan juga menolak Nabi Isa, Iya, ya kan? Walaupun berasal dari bangsa mereka, mereka pun menolak Nabi Isa. Menolak sebagai apa? Sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi antara Yahudi, Kristen, Islam, antara Yahudi sama Kristen ada persamaannya, ada perbedaannya. Antara Islam sama Kristen juga begitu, ada persamaannya, ada perbedaannya. Antara Yahudi dan Islam juga begitu, ada yang sama, ada yang beda. Tapi lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Tergantung kita mau lihatnya dari konsep sisi mananya gitu. Makanannya, orang Yahudi sama Islam. Nggak boleh makan babi. Mereka juga punya makanan yang disebut dengan makanan kosher atau halal gitu. Jadi konsep haram halalnya dengan Islam itu banyak persamaannya dengan mereka. Ada perbedaannya gak sih kok? Sedikit, tapi itu ada jawabannya di Islam. Contoh, di perjanjian lama unta haram atau halal? Haram. Haram. Di Islam Halal. halal. Kenapa? Di Islam kita ada riwayat bahwa pada zaman Bani Israel itu sudah menerima aturan-aturan gitu ya. Nabi Yakub alaihissalam atau yang disebut dengan Israel itu dia sendiri yang pernah mengharamkan unta untuk dirinya sendiri, ya untuk dirinya dia sendiri. Tapi lama-lama kemudian sama pengikutnya dijadikan haram juga untuk Bani Israel gitu. Makanya masuk ke dalam kitab ini unta haram. Tapi sebenarnya kalau di Islam kita hukumnya apa? Semuanya halal sampai ada hukum yang mengharamkan gitu. Dulu waktu saya baru-baru masuk Islam, saya nanya, kalau saya baca ini kan udang aja nggak boleh dimakan, Iya udang ya. nah, kan? Ya. Ikan yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip, Lele nggak boleh ya. lele nggak boleh, patin nggak boleh, gitu. Tapi ternyata di Islam dikatakan semua tuh halal sampai ada hukum yang mengharamkan. Nah, berarti kalau nggak ada mengharamkan ikan yang bersisik doang itu ya nggak apa-apa dimakan, sebenarnya gitu. Tapi di Islam juga ada konsep kalau makanan itu tidak baik buat kesehatan seseorang, nah berarti makanan itu tidak toyib buat orang itu. Toyib Jangan dimakan, toyib itu baik maksudnya. Contoh, misalnya saya punya kolesterol, udah tahu saya punya kolesterol, ya jangan makan udang. Gitu. Oh, Contohnya begitu. usah sampai dipikirin begitu ya. Iya, ada konsep gitu. Nah kalau haram, maksudnya tahu nggak apa? Haram kayak misalnya nih babi fungsinya buat membersihkan apa? Penyeimbang lah. Penyeimbang. Nah. Sebenarnya babi kalau di babi ternak kan kadang orang mikir babi ternak sama babi ini juga dibahas tuh di Angel kan kemarin kan. Babi hutan sama babi ternak orang bilang beda ya kok. Iya. Beda kan. Tapi sebenarnya kalau babi dilepas juga Fungsinya sama. fungsinya sama. Apa yang dimakan babi hutan juga sama aja dimakan babi ternak gitu. Itu karena di ternak aja. Iya. Maksudnya haram apa? Haram itu Lebih gampangnya apa sih haram tuh?
tidak diperbolehkan kan ya? Iya, tidak diperbolehkan. Iya. Ada lagi yang lebih majleb sebenarnya. Haram itu sebenarnya nggak pantas buat kita. Kan bener kan nggak pantas. Contoh misalnya, lu kepala sekolah nih. Misalnya kepala sekolah, terus lu datang ke sekolah lain gitu misalnya. Ya, lu kepala sekolah nih, datang ke sekolah lain nih. Sama kepala sekolah yang ini, lu mau ke toilet nih. Lu dianterin ke toilet siswa atau ke toiletnya kepala sekolah? Kepala sekolah. Kenapa? Karena menghormati, Kan sama-sama toilet. lebih menghormati kayaknya. Gitu kan. Lu nggak pantas kan ke toiletnya siswa. Nah gitu. Walaupun bisa-bisa aja sebenarnya. Ya walaupun bisa orang sama-sama toilet ya, istilahnya kalau dari fungsinya mau tetap aja buat buang air gitu misalnya. Tapi kenapa lu dipersilakan ke toiletnya kepala sekolah yang di sono? Gitu. Karena lu sebagai kepala sekolah lu nggak pantas ke toiletnya siswa. Jadi kalau babi itu haram buat kita, berarti kita tuh nggak pantas makan babi gitu sebenarnya. Iya benar sih. Ini babi enak sih, Pak. Emang enak. Enak banget. Lamaan gua makan daripada lu kali. Iya. Ini tadi pagi baru makan babi. Widih, kecap atau apa? Oh, punya temen mamanya masak. Atau bipang? Nggak tahu dah, pokoknya enak dagingnya. Dikeringin gitu. Lu nggak nawarin dia? Tampol ntar. Tambah. Nah sebenarnya kan di sini babi haram, tapi di perjanjian baru kenapa jadi halal? Sebenarnya Paulus juga nggak pernah sebut babi loh. Cuman waktu yang hukum Taurat itu aja ya. Satu, hukum Taurat sudah dibatalkan. Kedua, Paulus pernah bilang semua makanan halal. Halal. Iya. Pernah. Tapi buat orang Yahudi, babi itu makanan bukan? Bukan. Bukan. Buat orang Yahudi, babi bukan makanan. Karena udah tahu diharamkan. Nah, sekarang gereja menghalalkan babi dari mana? Berarti dari pemikiran gereja itu sendiri. Menafsirkan perkataan Paulus bahwa babi boleh dimakan. Gitu kan? Advent boleh makan babi nggak? Advent nggak boleh. Nggak boleh. Kristen Advent. Ada yang nggak boleh Kristen juga. Kristen yang disunat ada, Kristen yang puasa ada, Kristen yang sujud ada. Yang Yesus kan sebenarnya sujud kalau teks aslinya sebenarnya ya. Ya kok ya. Matius 26:39 mukanya. Yang dia sebenarnya mukanya sampai ke tanah. Sampai ke tanah. Itu berarti sujud. Matius 26:39. Tapi kalau digambar-gambar kayak gitu gini ya kok. Iya. Di atas batu Iya. batu. Nanti kalau digambarin sujud tersangka muslim. Begini. Iya kan? juga bingung waktu kecil ngelihat ya Tuhan Yesus begini. Kan. Ya. Lah kok dia betul amat. Itu waktu masih kecil kayak ya gitulah. Masih nanya itu kenapa dia berdoa Tuhan Yesus gitu loh. Nah sekarang kalau orang Kristen sudah tahu isi Bible-nya, berarti orang Kristen itu harusnya kan sadar dia itu sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Paulus sih. Orang Islam malah yang mengikuti perbuatan Yesus di Bible. Lah kita yang sunat, kita yang puasa, kita yang nggak makan babi, kita yang sujud, kita yang Tapi dikafanin. kata pendeta saya itu bukan Yesus ngikutin ya, maksudnya Yesus ya masih pengajaran Yahudi emang begitu harus sunat. Iya, oke lah, mau dibilang tradisi oke. Tapi kita pikir lagi, namanya sebuah tradisi itu kan berarti berasal dari sebuah pengajaran. Dari mana pengajaran ini? Pasti ada yang mengajarkan kan? Siapa yang mengajarkan? Nabi misalnya. Nabi dari mana? Pasti dari Tuhan. Gitu. Oh iya benar ya. Nah, sekarang Nabi Musa sujud nggak? Sujud. Sujud. Keluaran 3:48. Abraham sujud juga. Abraham sujud. Musa sujud. Harun sujud. Yosua sujud. Daud sujud. Hampir sujud semua gak sih? Iya. Nehemia Ezra sujud. Hampir semua nabi sujud. Tapi kalau sekarang apa? Tunduk ya? Bagaimana? Apanya? Kalau sekarang masih ada kata-kata sujudnya gak? Ada. Lu buka. Apa nih? Kejadian 17:3. Jadi Nah, ya 17:3. Kejadian 17:3. Lalu sujudlah bro ya. Sujud. Abram ya. Terus sekarang buka lagi. Keluaran 3:48. banyak ya ini ya. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Sujud. Bilangan 16:22. Apa ya aku ya? Bilangan 16 16. ayat 22.
Saking ini ya kok ya, udah belajar nih ya kok. Tensi. 16 ya kok. Tetapi sujudlah mereka berdua, Mereka siapa? Musa dan Harun. Musa dan Harun. Iya, sebenarnya ini kalau bisa dibilang ya Allah gak sih kok? Iya. Gak bisa ya? Bisa. Apa? Ya, sebenarnya Allah itu bahasa Arab gak sih? Iya, bahasa Arab Allah. Sekarang Yosua 5 ayat 14. Yosua tuh ini ya. Nah, Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan muka ke tanah menyembah dan berkata, sujud kan? Mukanya sampai ke tanah. Sekarang 1 Tawarik 29-20. satu tawarik. Di bawah situ. Di bawah situ ya. Oh ini, oh ini ya. Satu tawarik. 29. Dua sembilan. Aduh. 20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang kita, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Sujud. Tuhan. Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95. Mazmur ini paling banyak ya kok ya? Paling banyak sampai 100-an lebih. 95. Masuklah marilah kita sujud menyembah. Sujud kan? Daud kan? Sekarang Nehemia 8 ayat 6. Nehemia itu di belakang dulu depan. Di tengah-tengah ini. Nehemia. Oh ini dia. Ini mah yes. Apa? Itu saya NEH gitu. Agak di tengah, agak depan. Oh ini nih. 8 ayat 6. Oh nyambung gini ya. Buka yang mana? Buka yang mana? Delapan ya kok. Nehemia ini paling dikit ya kok. Oh. Nah tuh. 7. 6 apa 7? 6 dan 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah Maha Besar, semua orang menyambut dengan amin amin sambil memegang tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah. Amin amin sujud. Coba. Mirip Islam nggak? Bang. Iya. Hah? Kalau orang Yahudi tuh nggak sujud ya? Sujud juga. Ada sujudnya juga. Terus coba, nah ini ada yang mirip Islam lagi nih. Zefanya pasal 3 ayat 9. Zefa itu paling terakhir. Enggak. Z-E-F. Zefanya cuma segini kok. Coba. Enggak dong. Zefanya itu mah, oh ya, pasal 3. Ini 3 ayat 9. Ini paling kecil ya kok dia. Iya kayaknya dikit. Enggak, paling kecil kayaknya Yudas. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan Bible kepada bangsa yang akan diberi supaya kalian mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bahu membahu dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia. Orang-orang yang memujaku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Bahu membahu ya? Apa bahu membahu? Nggak tahu apa. Kalau orang Islam sholat gimana? Berjamaah ya kok. Gimana orang Islam sholat? Bahu sama bahu nempel nggak? Oh, hadis ya? Apa? Hadis. Oh hadis. Yang Bukan, maksudnya orang Islam kalau sholat gimana? Kan nempel bahu sama bahu. Setahu saya itu hadis deh kok. Iya, ya maksudnya mirip Islam nggak? Iya sih. Udah login aja bu. Terus Matius 26:39. Nah kita sekarang coba lihat Tuhannya dia sujud nggak gitu? Matius 2. 26. Tuhan dia sujud gak? Kita lihat. Kok agak ngeri ya? Wis. Tuhan.
Ayat berapa? 26, pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa. Sujud loh. Tuhannya dia sujud. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sujud. Di Quran surat Al-Hajj ya, ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanur kau, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu robakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Disuruh sujud Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW menyembah Allah yang Esa itu dengan cara bersujud, terus Yesus, Ezra, Daud, Yosua, Harun, Musa, Abraham, Muslim bukan? Itu aja. Muslim itu yang berserah. Orangnya, orang yang berserah diri kepada satu Tuhan. Itu artinya Muslim. Fitrah gak sih itu? Iya, juga fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu sifat asal manusia. Mereka jadi Dia Muslim sebenarnya. Nasrani, Yahudi, Majusi karena orang tuanya. Nah, itu. Umur berapa lu sadar lu Kristen? TK, TK, sadar. Siapa yang bikin lu Kristen? Bapak Mama, Orang tua. keturunan sih. Jadi ketika ada orang yang bukan Islam, dia akhirnya memeluk Islam, sebenarnya orang itu gak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Sekarang Abraham, Musa, Harun, Yosua, Daud, Ezra, yang sujud itu semuanya berserah diri kepada satu Tuhan nggak? Iya sama. Pesannya sama nggak? Sama pesannya. Shema Israel. Bahkan Yesus kasih pesan Yohanes 17 ayat 3, syahadat itu. Bahwa inilah Satu-satunya. satunya Allah yang benar, engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan benar Yesus Kristus yang kau utus. Coba terjemahin ke bahasa Arab. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Lebih ngerti dia. Tuhannya dia syahadat. Bener kan ya kok Isa? La ilaha Bener. illallah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Bener. Apa bedanya sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Hanya beda zamannya. Pada zaman Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Itu kalau pakai bahasa Arab ya. Iya, kalau pakai bahasa Arab. Jangan terpengaruh sama bahasanya dulu gitu loh. Tapi kita harus yang kita bisa lihat adalah esensinya dan benang merahnya gitu. Kesamaannya gitu. Kalau masalah syariat atau hukum dengan hukum Taurat, umat Israel disuruh dikasih hukum seperti ini. Ada wudunya juga, ada sujudnya juga, ada menutupi kepala juga. Bahkan ada aturan kalau punya istri lebih dari satu gimana. Di sini ada. Ya. Macam-macam. Itu yang kita lakukan sekarang di Islam itu banyak miripnya, banyak samanya. Cuman mungkin dulu sholatnya berapa rakaat, kalau subuh, siang mungkin belum ada sholatnya, maghrib ada sholatnya berapa rakaat, itu yang disempurnakan di Islam. Gitu. Semuanya disempurnain. Ya, mungkin pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam dia sholatnya berdiri. Pada zaman Nabi Musa ada sujudnya. Itu syariat yang diperuntukkan buat Bani Israel, tetapi pada akhirnya disempurnakan di dalam Quran. Entah sholat, entah zakat, entah puasa, semuanya disempurnakan. Zakat, ya mungkin dulu soalnya perpuluhan namanya, gitu. Yang dulunya mungkin 10%, yang di sini disempurnakan 2,5%. Itu pun kalau dia memenuhi syarat. Itu tuh yang di ini gak sih? Nah sekarang kalau kita, nah ini kita sebagai orang luar, anggap aja kita bukan Muslim, anggap aja kita bukan Copot Kristen, ini ya, copot semua nih ya. Kita melihat nih syariat dalam Islam nih, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji aja kalau mampu. Cuman kalau mampu aja kan haji kan. Tapi sholat, zakat, puasa, itu kira-kira syariat itu buat manusia yang menjalankan dan buat manusia lain itu baik apa enggak? Baik sih. Baik. Bahkan ada seorang dosen bukan Islam, menceritakan tentang bagaimana syariat dalam Islam. Dia bisa bilang Nabi Muhammad itu adalah orang yang jenius gitu. Kalau dianggap itu karangan Muhammad tuh ya, karena dia bukan orang Islam. Kalau dianggap Muhammad itu kalau dianggap istilahnya itu karangan Nabi Muhammad nih, Islam nih, dianggap Nabi Muhammad yang menciptakan Islam, itu berarti Nabi Muhammad adalah orang jenius.
Kenapa? Karena dia memikirkan selain orang yang menjalankan juga untuk masyarakat sekitarnya. Dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, itu ternyata baik buat orang yang menjalankan, juga baik buat orang niatnya banyak. tuh baik ya kalau misalnya ini Jenius dibilang. jenius. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kan nggak cuma syariat. Ada perintah, ada petunjuk, ada larangan, ada pengingat juga, pengingat. Lu nggak mikir lu jadi manusia, lu dulu apa sih? Ya cuma setetes air mani, sekarang udah gede mau sombong lu, gitu istilahnya. Seperti itu modelnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nih yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini, Maha Bijaksana, Maha Teliti, Maha Mengetahui, itu sudah menciptakan A, B, C, D, E, F, Z sampai Z misalnya. Lu nggak mikir gitu. Modelnya gitu Quran, bahasa Quran tuh begitu modelnya. Yang mengingatkan gitu ya. Mengingatkan, mengajak kita supaya berpikir. Ini gue udah ciptain ini nih. Ternyata yang di ayat bilang menciptakan ini, di sains zaman sekarang baru terbukti. Dibenarkan oleh sains gitu zaman sekarang. Contoh yang kata tadi gunung pasak gitu. Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai sang pencipta sudah menciptakan gunung sebagai pasak. Zaman sekarang 1500 tahun kemudian orang geologis baru ngomong gunung itu steak atau pack. Gitu. Pack ya. Kok bisa nyambung nih? Ya maksudnya alat dulu kan Nabi Muhammad nggak tahu. Nggak ada alat. Nggak ada alat kayak gitu-gitu kan. Lu pernah baca nggak hadis Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar Spanyol? Ada hadisnya? Pernah? Belum kayaknya. Belum kan? Pernah denger. Nah, terus dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ada laut yang nggak bisa bersatu? Oh itu tahu. Iya, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Dari Allah. Nah, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu di dalam laut ada api? Dari Allah. Nggak mungkin dia nyelam. Apa dia pakai diving gitu? Nggak mungkin. Apa dia pakai alat diving? Belum ada. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW tahu kronologi perkembangan janin kalau dia nggak punya mikroskop? Dijelasin. Sedangkan profesor zaman sekarang bisa nulis buku, Profesor Kit Elmore bikin bikin buku, nulis buku The Developing Human. Dia bisa nulis buku itu, bukunya dipakai di seluruh perguruan tinggi jurusan embriologi karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW pakai apa gitu? Dia jadi muslim nggak sih kalau nggak salah? Profesor Kit Elmore gua nggak baca jadi muslim atau enggak. Yang jadi muslim tuh apa ya? Yang Profesor Maurice Bucaille. yang dia 2 tahun belajar muslim. Ya, Profesor Maurice Bucaille Oke. dari Prancis yang meneliti mumi. Mumi. Ya yang itu mumi pas itu bekas nyebur pernah Iya, nyebur ke mati laut. di laut. Gitu. Ada kandungan garamnya. Profesor banyak yang masuk Islam. Selain Profesor Maurice Bucaille, ada Profesor Aif siapa gitu yang meneliti di dalam gunung ada sungai. Di dalam laut ada sungai. Itu masuk Islam. Ada lagi Profesor Thailand, namanya susah disebutin lah. Dia bikin seminar. Dia ngomong sama dokter-dokter kulit nih depan dia. Bahwa di bawah lapisan kulit kita, lapisan yang ketiga, itulah ada reseptor. Reseptor tahu kan? Buat merasa ya. Nah, buat merasakan sakit. Jadi kalau kita tergores, kena lapisan ketiga, baru kita ngerasain sakit. Oh. Tapi kalau baru kulit ari mah nggak sakit, lapisan pertama nggak sakit, lapisan kedua nggak sakit, lapisan ketiga kena, baru kita ngerasain sakit. Tapi kalau udah melebihi lapisan ketiga itu, contoh luka bakar yang udah parah, orang itu malah nggak ngerasain sakit. Ketika ada yang ngasih tahu di Quran ada orang di neraka itu nanti dibakar, setelah kulit angus, kulitnya ditumbuhin lagi. Waduh. Oh, biar berasa terus ya. Dibakar lagi, biar ngerasain sakit. Profesor Thailand itu langsung masuk Islam. Ada lagi Profesor siapa? Jeffrey Lang, ahli matematika, juga begitu. Keajaiban angka di dalam Quran, masuk Islam. Tapi kalau mama saya benci sama beliau kan. Itu dia mah nggak ada mujizatnya, apalah dia nggak ada super powernya katanya. Oke, berarti kan dia awam, tidak pernah baca. Nabi Musa alaihissalam, mujizatnya apa sih? Bola laut. Gede kan, mujizatnya hebat dong. Siapa yang bisa menyangkal Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut? Diberi mujizat. Nabi Muhammad SAW diberi mujizat lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Selain membelah bulan, dikasih Quran. Quran itulah mujizat terbesar. Belah bulan. Belah bulan. Jadi dia ngebelahnya gimana kok? Ya cuma berdoa aja.
Bukan bulannya dipegang diginin, bukan. Nggak bisa kayak kirain diginin apa gimana. Enggak, itu cuma berdoa aja. Lah sekarang Nabi Musa alaihissalam sebelum ngetokin Berdoa. tongkatnya, berdoa. Yesus sebelum membangkitkan Lazarus berdoa enggak? Iya Berdoa juga. Sujud kan dia. Enggak ada tulisan sujud, tapi Dia pokoknya berdoa. Kalau di film dia begini. Ya di film mah itu mah kontekstualisasi lah gitu. Oh iya sih. Nabi Muhammad SAW juga berdoa doang. Bulannya terbelah dan menyatu lagi. Dan yang lihat bukan orang yang sedang di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang sedang jalan ratusan kilometer dari jarak beliau melihat juga bulan itu terbelah. Bahkan di India ada raja melihat bulan terbelah. Raja itu sampai datang ke Arab Saudi. Karena mendengar bahwa Melihat, bukan mendengar. Melihat. dia ngapain ke Arab lagi? Pengen nemuin nabinya. Pengen menemui Nabi Muhammad SAW. Yang katanya ngebelah bulan. Iya. Sampai akhirnya dia masuk Islam, ketika pulang belum sampai India dia udah mati di jalan. Ada masjidnya dibangun gitu. Sampai begitu. Tapi bulannya, berarti kalau nyatu lagi ini udah ada satuin lagi ya kok? Iya. Jadi sudah terbelah satu lagi. Ternyata NASA juga punya, gue sih nggak bilang yang ada foto, ada bulan, ada retakan lah ya. Gitu. Tapi NASA juga ada jurnalnya mengatakan bahwa salah satu bulan di planet apa gue lupa, Saturnus atau apa, itu ada yang pernah terbelah dan menyatu lagi. Tapi bukan bulan kita ya? Bukan bulan bumi, bulan di planet lain gitu. Tapi di Quran bukan nggak disebutin bulan bumi gitu enggak ya? Ya namanya bulan kalau bicara pada zaman Nabi Muhammad SAW ya pasti bulan bumi lah. Gitu. Bulan bumi lah ya. Iya. Tapi kalau apa namanya istilahnya pengetahuan sekarang ini kan mungkin belum bisa membuktikan ya. Karena manusia ke bulan berapa kali sih? Sama sekali doang udah kan. Dan itu pun dianggap itu fake gitu atau hoax gitu kan. Ada teori lah begitulah. Mungkin suatu saat ketika manusia bisa meneliti bulan secara apa namanya secara menyeluruh atau bagaimana, ya siapa tahu nanti bisa dibuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Ya walau alam ya. Namanya ilmu pengetahuan kan belum bisa membuktikan semua kebenaran Quran. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 10.000 tahun lagi, walau alam. Tentang Isra Mi'raj juga kan ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan. Sekarang paling banter apa sih? Paling kuantum mekanik gitu lah. Ya. Paling banter juga ada orang bikin kereta tapi lewat lorongnya medan magnet. Ratusan kilometer set nyampe gitu. Bisa begitu. Sekarang lagi dikembangin gitu. Yang begitu. Jadi kereta cepat yang bus itu mah kalah jauh gitu. Bisa berapa ribu kilometer per jam itu? Nah, nggak tahu walau-walau. Jadi orang bisa pindah tempat segitu cepatnya. Magnet ya kak? Magnet, pakai magnet. Jadi langsung tung gitu langsung. Iya. Begitu magnet itu dinyalain ya udah bet atau pindah sono. Itu orang dalamnya gimana? Nggak tahu makanya. belum dibuka buat umum gitu. Mungkin masih diuji coba mungkin. Kalau kan pakai manekin biasa tuh ya. Kalau meninggal semua nggak jadi gitu. Nggak pasti ada uji coba makhluk hidup pastilah. Makhluk hidup beneran. Iyalah pastilah. Ya siapa tahu di kereta itu diberikan ruangan kedap udara yang ada oksigen gitu. Ya, siapa tahu kan. Ilmu pengetahuan kan berkembang terus. Ya tapi kita kan mikirnya gini dong. Nabi Umi nggak pandai baca tulis. Kok bisa mengatakan yang di dalam ayat-ayat Quran itu dan terbukti baru sekarang gitu. Apa mungkin itu karangan manusia? Nggak mungkin. Tapi pernah tuh di ChatGPT saya sejarah tentang Muhammad. Dia adalah ada satu orang di bernama apa nggak lupa. Pokoknya dia menciptakan agama baru. Nah itu yang di sejarah-sejarahnya tuh. Nggak usah itu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, digantikan dengan sahabatnya Abu Bakar kan. Pada zaman Abu Bakar aja ada orang ngaku Nabi baru. Langsung ngaku Nabi baru. Bikin semacam Quran gitu. Bukan Nabi Luga. Oh, Nabi Luga Tambunan. Kan nonton tuh, tapi kok nggak ada full videonya kok ya? Kalau saya posting berarti saya promosiin dia dong. Tapi kan ada yang shortnya tuh. Iya, shortnya saya bikin short aja. 8 jam videonya. Hah, 8 jam? Diskusi dari jam 8 malam sampai subuh. Ya sudah biarin aja. Kalau mau nonton fullnya ada di laptop gua kalau mau.
Logat Tambunan ya. Dia tuh apa ya, nabi baru katanya. Itu bukan nabi baru, nabi halu. Nabi. Aduh. Jadi gimana? Ada lagi mau tanyain? Udah sih, gua udah puas banget sih sebenarnya. Puas? Yang ini belum dibuka nih. Sebelah tuh. Ini Alkitab apa Pak? Ini Bible LAI nih ya, tahun 70. Berarti bukan TB ya? Belum. Belum, Belum. 74 ya, TB itu 74. Iya. Nah, ini LAI tahun 70. Oh nggak ada ininya ya? Belum ada. Yang ini ada nih. Ini padahal lebih tua nih. Wow. Nah, itu Itu apa? 70. Coba lihat tuh. Buka dulu. Ini apa? Ulangan. Gimana cara buka? Nih. Ya cari aja kira-kira. Kitab Keluaran. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Orang Lewi. Iya, Lewi itu imamat. Oh. Bilangan. Ulangan. Nah. Ulangan kan? Cari pasal 14. Bilangan 4 langsung Nah, itu yang kuning-kuning tuh. ini Ya kan 14 ayat 18. Coba baca. ini tuh yang kemarin ini sama Angel. Oh Angel. Iya. Ya lu kalau siapa tahu mau baca sendiri. Siapa tahu saya mau baca tuh. Nih, yang ini dulu baca nih. Yang 18 baca ya, dibaca. Mana ini? Ya. Lu ngerjain saya. Dan lak-lak. Udah tahu. Yang ini kan makan yang nama burung diubah-ubah kan. Bukan diubah. Dia apa sih tuh? Nggak tahu deh dia. Kasih lihat deh. Nah, ini udah tahu gue isinya. Nah, baca yang ini. Nah iya yang ini ubahnya. Nah, emang beneran ada kan kok burungnya? Ada. Ya itu sih bukan maksudnya alat kelamin, bukan. Itu artinya burung kuntul. Itu bukan burung hutut. Hah? Bukan burung hutut. Gua nggak tahu ya persamaannya apa ya. Tapi burung kuntul itu seperti bangau tapi lebih kecil. Gitu. Seperti Kan bawang. ada bangau, ada kuntul. Mirip bentuknya tapi kuntul lebih kecil dari bangau. Gitu. Aku bisa gitu terjemahin begitu gitu. Emang ini normal gak sih kok waktu jadi main ini? Zaman ini normal gak sih Ya, kok? mungkin pada zaman itu normal, mungkin ya. Itu berapa sih? Aduh. Itu 58 sama-sama Oh. LAI. Oh ini sama ya kok ya? LAI Tapi sama-sama kok beda LAI. ini sih? Hah? Beda ini. Ya, perkembangan bahasa Oh. dari tahun 58 ke 70. Kan ditranslate bahasa Indonesia deh. Pendeta gue suruh baca, kamu baca? Gimana? Disensor juga kalau dibaca kok. Habis debat malam itu, pendeta Heno, habis gue suruh baca yang ini, besoknya dia telepon orang LAI marah-marah. Emang ya? Dia cerita sama gue. Itu gimana ceritanya? Itu kok bisa ada tulisan begitu kata di Bible kata gitu. Terus didengerin. Ah enggak, ada telepon sendiri, Oh, cuma nggak dia tahu cerita ya, sama ternyata. gue. Makanya TB. Yang TB2 kan ada ya? Di Ada TB1. TB2. Tapi TB2 tuh ada dua versi juga loh. Ada Tuhan, ada Tuhan juga kok. Iya. Itu- Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Yang ini babi haram, babi hutan haram, di sini babi najis. Buka aja. Tapi juga ada yang Tuhan juga kok. Ada yang Tuhan. TB2 ada. ada yang Tuhan, ada yang Tuhan juga. Itu gimana Iya. sih? Apa ini? Ini contoh nih. Ini yang ngikutin KBBI gak sih? Ini contoh nih. Nggak tahu nih, Alvin udah lihat apa belum nih. Buka Yohanes Yohanes. pasal 7, Udah nih, langsung. 7 ayat 53. 53. Lalu mereka pulang ke Rum. Ntar dulu, di sini kan mana ayat 753-nya mana? Ini kan? Iya, Nah, di sini ada tanda kurung nggak? ada. Ada. Coba lihat ini. Ini TB1 nih. Yohanes 7 ayat 53. Ini kan ada tanda kurung nggak? Enggak. Kenapa? Berarti yang TB2 sudah mengakui bahwa ayat yang ada tanda kurung itu artinya apa nih di bawah nih? Tanda dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang tandai dengan kurang tegak tidak dapat dalam beberapa naskah kuno. Berarti apa? Yang mungkin Berarti ayat-ayat dari Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11
Tuh sisipan. Even yang udah begini masih ada ayat sisipan ya kok ya. Dan dia ngomong nih, yang ada tanda kurung berarti tidak terdapat di naskah-naskah kuno. Kalau naskah kuno nggak ada, naskah belakangan ada, kemungkinannya naskah yang dulu, yang kuno itu lupa nulis, atau naskah yang belakangan yang nambahin. Naskah yang belakangan ya Pak. Gitu aja kan? Jadi waktu ini rilis kok langsung beli. Order Langsung beli 80.000, gue beli. ada yang kecil. Ada yang kecil, ada. Yang 100.000 tuh saya beli tuh. Tapi kalau yang kecil mungkin nggak ada buku penjelasan kayak gini, mungkin nggak tahu gue. Tapi yang gue beli itu kan ada buku penjelasan itu. Dapat juga dari waktu selesai katek ini Apa? persis kayaknya tapi TB2? warna hitam TB2. Ada Cuman bukunya nggak kecil ada. nggak? Ah, nggak ada. Kenapa nggak ada tuh? Udah diambil. Ini bacanya. Di sebelah. Ini tipis banget ya. Iya. Saat itu lu tarik gini lu robek langsung. Tadi tinggal di mana? Kalideres? Cengkareng. Iya, Cengkareng. Cengkareng di mana? Cengkareng Barat Kalideres. Cendrawasih. Cendrawasih. Iya. Kok gue tahu Cendrawasih. sih Cendrawasih. Aku dulu mana di sono SMA. SMA mana? Temen gue di sono. Tau gue samanya di Ketapang. Temen gue ada yang di Cendrawasih. Oh, kalau tahu berarti tahu ini dong. SD Kristen Cendrawasih. Tahu. Iya tuh. Ada Itu gereja SD saya Katolik di juga kan? depannya. Iya. Iya. Jalan utama berarti kok tahu dong. Iya. Nangka gitu tau. Tahu. Saya Nangka 5 sih. Oh. Betul dari kecil di situ. Enggak, saya dari Pindahan. kecil ini di Maja. Maja Priuk. Aduh nggak tahu dah tuh. Maja mana? Ini tuh Maja mana ya? Pokoknya Citra 2. Oh, Citra. Citra 2 dalamnya tuh set ada Maja. Nggak sampai Tegal Alur. Enggak. Udah cukup? Cukup. Coba gua. Jadi gimana? Masih mau makan babi? Enak sih ya. Enak sih ya. Kalau orang bilang Islam banyak aturan, ya memang benar. Iya, manusia kan hidup harus punya aturan. Kalau enggak jadi barbarian. Nah, itu. Dan aturan itu baik buat manusia yang menjalankan juga, baik juga buat manusia yang lain. Jadi damai kan. Iya. Jadi rencananya Alvin gimana? Jadi tuh kalau bisa ya kalau jangan ditayangin nggak bisa gak saya ngomong kayak gini. Apa ya? Boleh nanti gampang kasih tahu aja yang mana dipotong gitu. Jadi tuh saya emang dari awal 2024 tuh ya yang tuh Amegar tuh kan ya. Sebenarnya pengen masuk Islam. Cuman pengen ketemu Kodondi langsung. Jadi Islamnya sama Kodondi gitu. Cuman saya pikir-pikir lagi. Pertama kalau misalnya saya udah syahadat, saya kan mesti tinggal bareng orang tua kok, masih butuh orang tua juga kan. Mesti diem-diem juga kan berarti belajar Islamnya kan. Kalau saya nanya ke bapak saya waktu itu, Pak kalau misalnya aku pindah agama kan mana aja lah nggak usah Islam mana aja gimana Pak? Ya lu gue tendang dari rumah, gue sorat tuh deh kakak kayak gitu. Lah kok gitu? Ya lu udah ninggalin Tuhan tapi ngapain? Terus ya udah saya diem aja kok. Nah terus karena emang beberapa belakangan ini juga ada masalah, dia tahu lah tuh ada masalah juga sama keluarga.
Jadi nggak mau membesarkan nambah masalah baru. Sebenarnya bukan masalah sih, bagi mereka mungkin masalah lah ya. Cuman udah dibilangin, maksudnya kayak mama nih sempat nyentil-nyentil dikit lah, kayak pengen pindah gitu, nyentil-nyentil dikit, tapi nggak langsung ngomong gitu. Ini kalau Dondi bilang tuh ada pasalnya, saya buka, tunjukin. Ah enggak lah, enggak gini dia ngomong. Gua lawan semuanya gitu kalau misalnya yang mau berani ini. Terus kayak mama masuk penjara kalau kayak gini mah, kalau misalnya mama bantah gini. Terus bodo amat katanya gitu. Terus kan kayak langsung gimana ya? Sempet sedih juga sebenarnya. Kayak ya lah, kayak yang Islam, sebenarnya Islam tuh saya kagum juga gini kok. Sholat 5 waktu. Kan masuk logika, berarti mengingatkan kepada Sang Pencipta. Kan lu jangan lupa ibadah lu hari ini lu. Ya ini tadi nih dia telat sholat maghrib gara-gara saya. Ya udahlah gitu kan. Lu sholat isya. Itu berarti mengingatkan kan, jangan lupa kalau ada Tuhan yang lu sembah gitu. Dan perintahnya Allah memang begitu, sholatlah kamu untuk mengingat aku. Perintahnya begitu. Umar bin Khattab juga bilang jagalah sholatmu. Kalau kehilangan sholat lu bakal kehilangan segalanya. Make sense gitu loh kalau masuk logika semua sebenarnya. Cuman ya itu kok. Jadi ini saya ada rencana nih kok. Kan orang tua saya tahun ini nggak tahu kapan. Ini lagi nyari rumah, mau pindah. Nah rumah yang sekarang saya tempatin itu jadi buat saya gitu kok. Saya niatnya pas mereka pindah, mereka tuh maunya nyari tuh di daerah, nggak tahu pokoknya daerah Pantai Indah Kapuk lah. Tapi yang biasa-biasa aja, nggak yang mahal. Nah itu saya ada rencana pas mereka pindah tuh bener-bener mastiin mereka di situ, nggak kemari-mari lagi. Baru saya istilahnya masuk Islam lah. Oh, bukan baru mau ngomong gitu? Bukan. Kalau lu masih hidup saat itu, kalau enggak? Ya itu ini tanya dia nih. Itu pertimbangan saya juga kok. Karena hit, gua kalau misalnya kalau misalnya gue mati tapi gue udah ada rencana nih masuk Islam, gue takut keburu mati. Hit. Ini tanya dia gue ngomong kayak gitu nih, Dak. Lu udah rencana Dari nih? tadi kok. Udah rencana Lu pengen jadi mahasiswanya UI misalnya, ya? Tapi lu belum daftar. Lu bakal diakuin nggak mahasiswa UI? Ya udah, baru rencana doang. Kecuali kalau begini, Pin. Kecuali kalau Alvin bersyahadat mandiri, bersyahadat sendiri, itu juga boleh sebenarnya, ya. Karena suatu keadaan, Alvin bersyahadat mandiri, itu boleh, sah, itu udah disebut Muslim. Cuman namanya kita hidup bermasyarakat, kan ada baiknya orang lain juga tahu bahwa Alvin sudah Muslim. Sebenarnya kalau suruh tanya mau Muslim sekarang saya mau kok. Cuman maksudnya, wah gimana ya caranya? Takut nggak menjalankan dengan baik gitu loh kok. Nah gini, kan ada suatu keadaan yang menghambat Alvin untuk menjalankan Islam. Terus kalau Alvin terhambat untuk menjalankan Islam karena suatu dan lain hal, apakah terus Alvin disebut sebagai kafir? Enggak, makanya. Gitu. Tapi gimana kalau misalnya saya belum bisa sholat, saya belum belajar sholat lah. Mau belajarnya gimana kok? Kan bisa di luar belajarnya. Kalau orang tua saya jujur kalau bapak ya pasti nanyain lu kemana. Bapak saya tuh tahu kalau saya kemana kok pasti. Oke. Terus kalau ke rumah temen? Tahu dia. Kayak waktu itu lagi di tapi bukan sama dia sih, lagi di PIK. Lu ngapain di PIK? Lu tahu tuh di mana? Oh, berarti handphone lu sadap. Berarti handphone lu dimonitor. Jadi tuh bapak tuh ya istilahnya terkenal lah situ lah. Jadi informasi gitu lah. Ya. Gini, saran saya, ini saran. Ketika ada orang mau beriman, lebih baik dia beriman dulu. Masalah dia menjalankan bisa atau nggak bisa, itu Allah Maha tahu. Iya. Boleh kok? Boleh. Berarti kalau saya nggak sholat gimana? Nah, lu cari cara bagaimana lu sholat tapi orang tua lu nggak tahu. Gitu. Diajarin dong? Diajarin. Nanti gua kirimin guru. Terserah lu mau belajar di mana. Lu tinggal belajar di rumah dia kah? Belajar di rumah temen kah? Yang lain. Di kosan, kena ban. Diusir. Kena ban. Lo tadi bilang katanya bapaknya lu udah tahu. Bapak udah tahu tapi nggak mau kalau saya nggak mau. Bapak tuh kayak ngerti. Oh ya udahlah. Oh, dia tuh anggapnya Nenek mau belajar gitu. Mau belajar aja. Kalau pindah lu gue tendang tetap. Oh. Bapak gitu sih.
Tapi bapak sendiri juga suka dengar dakwah-dakwah Islam. Oh ya. Bapak, iya. UAS tuh didengerin. Lah bapak nggak dengerin itu? Ya nggak apa-apa dengerin aja. Terus kalau ditanya, Bapak kenapa kamu mau masuk Islam? Nggak pernah nanya gitu sih. Orang nanya. Kalau udah adik bapak saya, pernah tuh mau Kodondi juga tuh saya, nih lihat nih. Yesus tuh sebenarnya tuh bukan Tuhan. Yesus tuh sebenarnya utusan, ya kan, bla 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 gini. Saya udah acung tetap percaya sama Tuhan Yesus Kristus, katanya gitu. Di Islam kita nggak pernah yang namanya maksa lo harus masuk Islam, enggak. Allah Subhanahu wa taala bisa nggak kalau mau menjadikan semua manusia di bumi ini muslim? Bisa aja. Bisa, mudah. Ya kan? Tapi kenapa enggak? Nah itulah, manusia diuji. Ketika diuji, lu mau beriman nggak? Mau beriman, alhamdulillah, lu masuk di tempat yang bagus. Nggak mau beriman, tempatnya di sini. Nah, kalau kita masih dapat kesempatan, alhamdulillah. Kalau nggak dapat kesempatan, gitu. Tapi belajar sholat gampang sih kok. Nah ya udah, Gampang nggak? Maksudnya belajar nggak? gampang. Sholat aja. Yang penting saya bisa sholat deh. Iya, sholat itu kan 5 kali sehari. Lu belajar seminggu juga udah bisa. Oh bisa. Saya Ya kira mesti elah. sebulan. Buset, sebulan lama amat. Baca surat-surat pendek aja kok. Surat-surat pendek, bahkan sholat yang sah itu cuma baca Al-Fatihah doang sebenarnya. Yang lainnya tuh duha kayak gitu. Hah? Yang lainnya Kalau duha kan sholat sunnah. sunnah ya. Yang penting fardu dulu aja, fardu. Bagaimana caranya, kapan, di mana, yang tahu kan lu doang. Ya kan? Artinya kalau dalam orang masih dalam tahap belajar, lu sholat 2 rakaat pertama, lu cuma baca Al-Fatihah aja, itu pun sah. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah ada bacanya, alhamdulillah dan seterusnya. Apa yang kululu Kalau itu Quran surat Al-Ikhlas itu bacaan setelah Al-Fatihah. Tapi lu nggak baca surat yang bacaan setelah Al-Fatihah pun nggak apa-apa. Yang penting lu baca surat Al-Fatihah. Diulang-ulang terus kok. Iya, setiap rakaat sah. Kalau udah selesai, itu mah gampang gerakan lah ya. Iya, Ya udah boleh sih kok sekarang. gitu. Jadi maksudnya kalau ada kesulitan apa segala macam, kan yang tahu lu nih bagaimana. Jadi kan lu yang tahu kapan lu bisa mengumumkan, kapan lu diem-diem, kapan lu bisa sholat, kapan lu bisa puasa, yang tahu lu gitu. Gua ada temen, ada namanya Coki ya panggilannya. Dia mu'alaf, masuk Islam 2 tahun nggak ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya juga dari keluarga Batak, cuman bukan polisi ya. 2 tahun orang tuanya nggak tahu kalau dia masuk Islam. 2 tahun. 2 tahun. Habis setelah 2 tahun tahu. Setelah 2 tahun baru dia ngomong sama orang tuanya. Ya reaksi orang tua biasa lah, orang tua mana yang nggak sedih kalau anaknya beda agama gitu lah ya. Bapaknya nangis, ibunya nangis. Terus setelah itu orang tuanya nyuruh anak itu ke gereja bareng orang tuanya, ketemu romonya. Si anak itu minta, gue ikut gitu. Ayo, gue bilang, gue bawa Bible yang Katolik yang tebel itu, udah pekeran sama berat-berat gitu ya. Gue tungguin romonya ngomong 1 jam nih, ya kita dengerin namanya tuan rumahnya. Begitu kita dikasih waktu ngomong, gue baru mau buka Bible. Romonya mohon maaf ya, saya ada jadwal lain. Udah capek-capek sejam ngomong, gue gak bisa buka Bible. Dia udah tahu kali kok. Nggak tahu lah ya. Oke, habis itu tetap ya si anak ini kan tetap dengan pilihannya. Orang tuanya nggak bisa nahan, gitu kan? Ya sudah, akhirnya tetap diterima dengan baik. Sampai anak ini married dengan Muslim, walaupun dengan adat Batak, tapi juga tetap pakai akad Islam. Orang tuanya tetap terima, nggak masalah. Anak ini makin hari makin baik sama orang tuanya. Orang tuanya sampai sekarang ya baik aja sama dia. Cuman setelah menikah nggak lama papanya meninggal. Sekarang mamanya dirawat sama anaknya. Masih baik-baik aja. Jadi belum tentu apa yang Alvin takutin terjadi gitu. Belum tentu. Iya, aku ingat kata-kata kau ini. Ada yang terjadi, juga banyak yang tidak terjadi. Tinggal bagaimana Alvin sama orang tua yang tadinya sayang dan hormat harus lebih sayang dan hormat. Ini gimana kok jadinya nih? Ya, kalau mau beriman, beriman dulu. Mau. Siapa tahu besok mati kan kita nggak ada yang tahu. Kan anak muda sama orang tua belum tentu yang tua duluan. Dia Ya kan? mau kok. Ayo. Bisa aja yang muda duluan yang tua belakangan, bisa aja yang tua belakangan yang muda duluan gitu. Paling kalau kan biasanya kok di announce itu kan ada foto alhamdulillah telah bersyahadat gitu-gitu kok. Paling jangan tulis bersyahadat kok paling. Apa muka lu buat tutup? Ketahuan lah. Pakai muka Sarul Khan gitu.
apa ya? Nggak diposting juga nggak apa-apa. Nggak diposting, banyak yang diposting. Emang lu kira semuanya diposting? Nggak semuanya diposting. Jadi kita juga melindungi orang yang mau masuk Islam. Kalau berbahaya kita nggak akan posting. Sebenarnya posting nggak apa-apa sih, mama saya nggak nonton YouTube, nggak bakal keluar lah announcement Donditan. Oh, nanti nggak bakal keluar di HP dia. Videonya ditayangin. Semuanya Kalau video ditayangin nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga? Justru bapak pengen lihat. Oh gitu. Nah sudah. Ya udah nggak apa-apa. Kita siapin dulu ya sebentar ya. Pinjam KTP, belum punya KTP ya? Punya aku. Tapi pernah gak ada yang di bawah umur? Ada. Nah, sebenarnya nggak ada aturan yang jelas. Seorang anak itu umur berapa dia boleh menentukan pilihannya agamanya. Dalam hal agama ya, hukum tidak menetapkan batas usia tertentu untuk anak-anak memilih agama. Ini ada nih, ya. Memang anak-anak di atas usia 18 tahun dapat memilih agama mereka sendiri. Namun anak-anak yang lebih muda juga dapat melakukannya jika mereka telah mencapai kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Tadi membedakan Yesaya 96 yang bahasa Inggris saya bisa, berarti kan sudah bisa berpikir, ya kan? Orang yang di atasnya Alvin aja banyak yang nggak bisa membedakan. Saya nonton Koko terus pokoknya, sumpah. Nonton, ada debat, asik debat nih, kalah, ya berdetanya kalah. Begitu, sumpah. Saya nggak bawa itu sih ya, kartu pelajar ya. Tasnya hilang kok, sumpah. Nggak ada ya? Hilang, jadi tuh dompet dalam tas, untung nggak ada apa-apanya, cuma kartu pelajar doang. Hilang tasnya. Lu jaminan ya? Boleh. Hah? Lu yang jamin ya? Ya boleh. Pinjam KTP-nya? Ini sekelas loh, dia tuh Ini aman kan ya kok ya? Ya aman lah. Nih gini, oh ya satu lagi saya belum sampein. Di negara Republik Indonesia, Bapak pasti tahu, ada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gitu. Ya, seorang anak tadi minimal 18 tahun. Tapi yang lebih muda pun bisa memilih agamanya kalau dia sudah bisa berpikir secara mandiri. yang bab 3 pasal 4 gitu. Oh itu kalau itu tentang pencarian agama. Beda. Kalau ini untuk memilih agama. Itu bebas. Oke, Ya pinjam cuma buat ini aja, buat catatan kita aja. Nggak dipajang di YouTube. Mel siapin. Yes. Di copy aja dulu. Lu sertifikat nggak bisa print di sini? Enggak mau apa? Islam. Hah? Takut apa gua sama lu? Nah, ini temennya buat kekuatan catatan mualaf kita ya, aja yang bawa tuh alhamdulillah ini gitu, ada KTP-nya. Cuman pahalanya banyak. Surat pernyataannya dulu siapin. Udah. Dosa gua. No. Lah gua lokot masuk lagi 0 gua suci. Oke. Coba tanya gua Dondi. Bisa gak kayak gitu? Ya, surat pernyataan itu Curang kalian aja. nge-cheat. Cheat code. Iya. Yang sertifikat syahadatnya nanti kita kirim. Nggak harus kirim ke rumahnya Alvin, kirim ke rumah dia juga nggak apa-apa. Dia ngekos masalahnya kok. Ya nggak apa-apa, yang penting ada alamatnya kita kirim pakai ini. Ya udah. Sebenarnya sertifikat itu hanya diperlukan untuk mengganti keterangan KTP. Tapi kan lo nggak punya KTP. Yang Kristen jadi Islam gitu ya kok. Iya. Nah kan lo belum punya KTP. Jadi sebenarnya sertifikat itu ya untuk sekarang belum diperlukan. Nanti pada waktu bikin KTP, lo ngaku di depan apa namanya petugas kelurahan, saya Islam gitu. Itu langsung ditulis Islam. Tapi kalau ada kan biasanya bapak nemenin tuh. Apa nemenin? Bapak nemenin gitu kan. Ngelihat. Ya sudah nggak apa-apa, istilahnya gini aja. Kalaupun sampai dilarang sama orang tua atau bagaimana, ikutin dulu orang tuanya. Berarti kalau Kristen, berarti saya ngomong Kristen dong. Tetap ikutin aja dulu orang tuanya. Tapi sertifikat itu buat pegangan Alvin. Kalau saya udah masuk Islam. Iya. Sewaktu-waktu Alvin sudah memberitahu orang tuanya, sampai Alvin bisa merubah KTP-nya, nah pakai surat pernyataan sertifikat itu. Siap. Itu boleh. Berarti kan tahun depan bikin KTP kan? Iya. Iya. Boleh gitu aja. Berarti nanti sertifikat itunya kita kirim ke alamat yang dikasih. Terserah mau alamat siapa aja. Lu tau kan alamat lu? Namanya Tahu apa? lah. Itu pesan paket nyampe kan gitu. Iya, itu bukti fisik kok. Fisik ada sertifikatnya. Oh, kalau mau digital, PDF aja juga boleh. Yang Ada. PDF dong. aja. Iya. Boleh. Bisa udah. Tapi yang bagus kan gini. Yang bagus kan digital karena dia ada tanda tangan di atas materai. Materai. Iya. Jadi kita kirim fisik dulu, lu tanda tangan dulu, kasih foto lu, baru lu scan. Fotonya 3x4 itu ya kok? Iya. Aduh ada guys. Setelah terima fisiknya, lu tanda tangan di atas materai, tempel foto, baru di scan. Itu jadi
ke digital. Itu juga yang dipakai ketika lu ngajuin ke Dukcapil atau ke kelurahan. Udah kok. Ya, bentar kita siapin dulu ya. Udah sunat belum? Udah dong. Kapan? Kelas 3 SD. Oh, sunat masang. Sunat biar bisa dibeliin mainan. Oh gitu. Pokoknya harus sunat kata bapak. Oh malah bapak yang nyuruh sunat? Iya. Oh, oke. Mas udah gede, udah 3 kelas SD nggak sunat. Kalau gitu siapin buku-buku yang diterima. Sementara titipin aja dulu. Titipin dulu di mana. Tinggal lu atur hari apa lu mau belajar gitu. Lu bisa belajarnya hari apa. Iya pak. Dikasih waktu seminggu 2 kali. Sekali datang 90 menit selama 3 bulan. 3 bulan lu nggak bisa sholat maka kebangetan. 3 bulan lu nggak bisa baca Quran juga kebangetan sebenarnya. Nggak bisa baca Quran. Iya, 3 bulan harusnya udah bisa baca Quran. Harusnya ya, kalau lu serius gitu. Oh Doni udah ikro. Udah lah. Tapi gua dulu sempat keputus-putus, jadi sempat ngulang gitu. Tapi sekarang bisa nih dari awal sampai Ya, akhir. ya alhamdulillah. Itu tuh yang kemarin tuh yang orang kayak orang Papua sih dia baca bagus banget saya dengar tuh. Eca namanya. Baca ya. Itu lagi sekolah kelas 3 SMP. Dia SMP. Nanti lulus gua ambil tuh. Yang aus itu. Gua masukin ke rumah Quran kita. Mantep. Kita punya rumah Quran. Dia di Kristen kan ya awalnya. Pace. Eca namanya. Kasihan tuh dia. Papanya udah meninggal, mamanya udah meninggal, papanya nikah lagi, dia hidup sama neneknya, cuman di kos-kosan kecil 800.000 sebulan. Sekolah dari kelas 1 SMP nggak bayar. Kemarin, Di yayasan ya. alhamdulillah kemarin kita tutup. Udah. Alhamdulillah, sebentar ada yang kurang. Sholat lu sekarang. Iyalah. Dadah Yesus. Gue lupa ada mic, untung gak mental. Ya, kita mulai ya. Ya Pak. Kita segerain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada ini udah dini hari ya harus hitungan ya, atau malam hari lah, malam hari. Tadi kita sudah diskusi dengan Ade Alvin. Nama kompletnya tadi siapa? Surat pernyataannya mana Mel? Oh lagi di print ya. Alvin sudah datang ke studio Grama Lab Jakarta. Tadi kita sudah diskusi, sudah buka-bukaan. Sudah bertanya, sudah puas katanya. Dan alhamdulillah malam ini Alvin menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Betul ya Vin ya? Iya, betul. Alhamdulillah seperti biasa. Nah, seperti biasa. Ini saya harus bertanya kepada Alvin. Alvin ini mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Saya maksa? Enggak. Syahid maksa? Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi kita sudah dengar cerita dari Alvin bahwa orang tua bukan kemungkinan besar tapi sudah dipastikan pasti menolak, gitu ya. Iya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana nanti Allah bisa membantu memudahkan Alvin ya dalam menjalankan Islamnya. Yang penting ketika Alvin nanti misalnya orang tua marah atau bagaimana, Alvin boleh membantah atau menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Iya, Pak. Kalau sebelumnya Alvin sudah sayang dan hormat kepada papa dan mama, mulai sekarang Alvin harus lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua. Tunjukin ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Alvin berjanji untuk sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, karena sertifikat kita sedang siapkan, ini yang ada baru surat pernyataan, ini nanti belakangan aja ya. Kita langsung syahadat dulu aja. Alvin berjabat tangan dengan saya, Alvin ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha anna ilaha alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi
tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Alvin sudah muslim. Semoga istiqomah ya. Nanti ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya. Makasih banyak kok. Ya. Lu nggak ngasih selamat tuh yang bawa ke sini. Selamat ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini adalah paket yang bisa kita kasih ke Alvin ya. Bagaimana caranya nanti Alvin mengatur, Alvin yang tahu lah ya. Iya, Pak. Ini buku petunjuk sholat, ini dibaca semua ya. Ini pintu untuk bisa sholat ya. Tapi kalau belum tahu, belum sempat, belum selesai baca, Alvin berkesempatan sholat di masjid, jadi makmum ya. Ikutin aja gerakannya. Kalau nggak tahu bacaannya cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah cukup. Diterima kok. Insya Allah diterima. Ya, jadi makmum. Iya kok. Ya. Nah ini ada buku bacaan Quran di dalam juz amma. Ya. Terus ini buku Iqra. Nah nanti Alvin atur sendiri hari apa, jam berapa, di mana dengan guru privat kita belajar ini. Iya kok. Ya. Ini juga ada Quran yang kita kasih. Quran ini persembahan dari pemirsa channel Donitan, dari Al-Fatih Quran. Iya. Di sini ada Quran yang ada terjemahannya. Kalau belum bisa baca dalam bahasa Arabnya, baca terjemahannya dulu, ya. Tapi belajar juga sebagai Muslim yang pegang mushaf Quran untuk baca, walaupun terjemahan diusahakan sudah berwudu, ya. Juga taruh di tempat yang paling baik, jangan sembarangan taruh, ya. Terus ini ada sejumlah uang, jangan lihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Alvin. Ya, tenang aja, ini nggak sampai 2 miliar. Ini ada sajadah contekan. Mungkin sudah tahu, selama belajar Quran, pakai sajadah ini ada tulisan bacaan Qurannya. Boleh Bacaan diintip. sholatnya. Boleh. Sambil baca ini boleh. Kalau lama gitu terus nunduk Nggak lama nggak apa-apa. apa. Nggak apa-apa. Ini untuk sholat sendiri ya. Jangan dibawa ke masjid kalau yang ini. Diketawain gitu sih. Nanti kalau dibawa ke masjid, ditaruh di depan begini, nanti sebelahnya pada nyontek lagi. Ini untuk belajar sholat sendiri ya. Alhamdulillah. Ini juga ada sajadah yang tebel nih. Juga ada sarung. Nah sarung karena ada sunat, jadi ini alhamdulillah buat sholat. Buat ronda juga boleh. Ya ini sarung persembahan dari BHS Tech, sarung atlas. Saya masukin sini semua ya. Nanti tolong kasih alamat ya. Kita kirim kemana sertifikatnya. Iya kok. Segera ditandatangan, kasih foto, di scan. Nah digitalnya itu juga penting. Nanti sewaktu mau di print ulang atau mau dipakai buat Foto 3x4 itu. foto 3x4. Foto sendiri, jangan foto dia. Iya. Foto ulang bisa gak sih kok? Kayak Boleh aja. harus belakangnya harus. Wah nggak usah. Nggak. Ini kan bukan untuk paspor. Nah ini tolong dibaca. Nanti tolong tanda tangan di atas materai. Nama. Yang ini berarti bersedia ya ditayangin ya. Iya. Yang sementara sama tidak dicoret. Ya. Tulis nomor HP-nya juga. Nanti saya hubungin. Nanti kita tukeran nomor HP. Alvin kalau ada pertanyaan apa segala macam jangan sungkan-sungkan. Iya kok. Ya. Kita udah saudara dalam iman. Ada pertanyaan apa tolong ditanya. Jangan sungkan-sungkan ya. Seperti biasa saya harus menyampaikan 2 hal. Bahwa setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah atau muslim. Tadi kita udah bicara ya. Iya kok. Alvin menjadi Kristen karena orang tua. Sekarang Alvin alhamdulillah sudah bersahadat. Alvin sebenarnya kembali ke fitrah sebagai muslim. Sebagai orang yang harus berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Yang kedua, setiap orang bukan Islam, memeluk Islam atau bersahadat, dosa-dosa Alvin dari akil balik kemarin. Akil balik umur berapa? 13 misalnya. Itu dosanya udah diampunin sampai sekarang. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah.
Jadi Alvin sekarang nggak punya dosa. Tolong doain Syahid, doain saya, doain teman-teman, doain pemirsa. Iya kok. Karena nggak punya dosa kan doanya pasti cepat dikabulin insya Allah gitu. Insya Allah. Ya, doain kita semua, semoga kita semua istiqomah, semoga kita semua husnul khotimah. Cita-cita kita nggak tinggi-tinggi, cuman husnul khotimah gitu. Husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan muslim. Ya. Juga kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan Alvin, Syahid, saya dan semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan saksi keesaan Allah. Iya kok. Ya itu aja. Terakhir kita berdoa supaya kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Udah kok. Cukup ya? Cukup. Syahid ya? Cukup ya? Alhamdulillah kita tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menonton juga mendapat pahala ya. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Ya Ini kok. Makasih ya kok. Ada apa-apa jangan sungkan-sungkan. Iya kok. Kalau butuh bantuan hukum kasih tahu. Iya, Kita ada pengacara gratis buat mualaf. Ya. Serius ya, benar ya. Nih boleh dibawa. Wah boleh foto Pak.